Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hendy. Kita coba belajar kimia tentang contoh dari perhitungan buffer atau larutan penyangga. Namun sebelum kita mulai agenda belajar kita, sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik. Di sini ada 3 soal, tapi kita bahas 2 soal saja. Di soal pertama adalah campuran yang terdiri dari 100 ml HCN 0,1, Ka-nya sekian, KCN-nya sekian, maka akan memiliki pH sebesar. Nah, di sini kalau yang diketahuinya itu adalah asam lemah dan garam, maka ini kan asam lemah nih. Asam lemah dan garam atau basa konjugasi. Nah, kalau pilihannya itu asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya, maka bisa dimasukkan ke rumusnya. Ciri-cirinya adalah kalau ada nilai Ka, maka rumusnya menggunakan H+. H+ sama dengan mol asam dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Nah, valensi ini adalah jumlah yang lemah. Misalkan di sini ada K sama Cn. Yang lemah siapa? Cn. Jumlah Cn-nya ada berapa? Ada 1. Berarti valensinya 1. Kayak gitu kurang lebih. Mol asam lemah dari mana sih Pak Hedi? Mol asam lemah itu adalah perkalian antara molaritas dikali volume. Nah, HCN molaritasnya itu 0,1. Volumenya 100, maka jawabannya 10 milimol. Nah, berarti ini 10 dibagi mol basa lemahnya, mol basa konjugasinya itu 100 dikali 0,2. Nilai berapa tuh? 20 gitu. 20 dikali 1. 1 itu dari valensinya. Nah, berarti sorry. Ini belum dimasukin Ka-nya, rumusnya kurang tepat nih. Harus pakai Ka. Kita geser. Rumusnya pakai Ka. Ka karena ada Ka. Di sini Ka-nya itu nilainya 2 kali 10 4 min 5. 5. Saya lupa. Mohon maaf, saya lupa. Nah, dicoret yang bisa kita coret. Ini 2 ini bisa kita coret. Terus nolnya kita coret juga. Hasilnya 10 4 min 5 doang. Maka nilai H+-nya adalah 10 4 minus 5. Kalau nilai H+-nya 10 4 minus 5 berarti pH-nya sama dengan 5. Selesai. Nah, untuk nomor 3 ini unik. Dan termasuk tipe soal yang cukup nilai kesulitannya cukup sulit. Gitu. Tapi insya Allah masih bisa dikerjakan. Jika kalian menemukan pH 9 atau pH di atas 7, maka hal yang pertama kalian lakukan adalah merubahnya menjadi POH. Dengan cara apa? Dengan cara pH ditambah POH, hasilnya 14. Maka kalau ditanyanya POH, rumusnya adalah 14 dikurang pH. Nilainya adalah 14 dikurang 9. Hasilnya adalah 5. Jika POH-nya 5, maka OH-nya akan dihasilkan 10 pangkat minus 5. Tinggal dijadiin pangkat aja. Kayak gitu. Udah kita dapetin OH-nya 10 pangkat minus 5. Di sini zatnya ada basa dengan asam. NH3 itu bentuk light dari NH4OH. Bentuk kecilnya dari NH4OH. Dalam bentuk gas NH3, dalam bentuk larutan atau aqueous itu NH4OH. Karena ditambah H2O. Nah, ini direaksin kalau ada basa
dengan asam, bukan dengan garam ya, dengan asam, maka yang kalian lakukan adalah membuat MRS-nya. Berarti kan NH3 ditambah HCl, hasilnya jadi NH4OH. Nah, di mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula itu adalah jumlah perkalian antara molaritas dengan volume karena mol di situ. Gitu. Nah, molaritasnya itu 0,5. Mol volumenya itu 40. 0,5 dikali 40 maka hasilnya itu adalah ya betul 20. Nah, kemudian volume HCl-nya mana Pak Hendi? Volume HCl yang ditanya karena berapa yang harus ditambahkan. Jadi yang ditanya adalah volume HCl. Berarti rumusnya harus dikali volume HCl dong Pak. Oh iya, ini adalah 0,2 ya. Nah, 0,2 dikali volume HCl. Berarti ini 0,2 volume HCl. Di sini selalu strip ya, ingat ya. Nah, yang dihabiskan adalah yang kuat karena ini buffer atau larutan penyangga, yang disisakan adalah yang lemah. Maka nilai mula-mula dengan nilai reaksi dari yang kuat harus sama. Yang kuat itu adalah HCl, harus sama dengan reaksinya mula-mulanya. 0,2 volume HCl. Ini harus sama karena harus habis. Di sini harus habis. Itu harus sama yang di atasnya. Kemudian itulah yang bakalan berpindah ke kanan dan ke kiri. Ke kiri sama ke kanan. Nah, sama dong berarti Pak. Iya, karena koefisiennya sama. 0,2 volume HCl. Nah, yang di bawahnya gimana? Dikurang 20 dikurang 0,2 volume HCl. 20 dikurang 0,2 volume HCl. Yang ini tinggal diturunin aja deh ke bawah. 0,2 volume HCl. Nah, udah dapat tuh MRS-nya, udah dapat mol dari basa lemah sama mol dari asam konjugasinya. Kok ini NH4OH sih? Astagfirullahaladzim. Ini harusnya NH4Cl. NH4Cl. Sorry. Saya banyak salah ya, mohon maaf ya. Nah, habis itu pakai rumus Pak. Rumusnya pakai H plus atau OH- Pak Hendi? Pakai yang OH-. Kenapa? Karena ada KB-nya yang pertama. Yang kedua karena yang didapetin OH- di sininya. Berarti kita pakai rumus OH- sama dengan KB dikali mol basa dibagi mol asam konjugasi dikali valensi. OH-nya udah kita ketahui 10 pangkat minus 5. Basa konjugasi KB-nya 10 pangkat minus 5 juga. Dikali mol basanya. Mol basanya itu tadi tuh yang di bawah NH3 paling bawah di sisa atau di setimbang. Itu 20 dikurang 0,2 volume HCl dibagi 0,2 volume HCl. Kayak gitu. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih. 10/4 nya kita coret. Kemudian yang bawah ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka naik ke atas dia jadinya 0,2 volume HCl sama dengan 20 dikurang 0,2 volume HCl. Nah, volume HCl yang minus ini pindah ruas ke sebelah kiri lagi biar ngumpul volume HCl-nya itu. Maka hasilnya 0,2 volume HCl ditambah 0,2 volume HCl sama dengan 20. Nah, 0,2 volume HCl tambah 0,2 volume HCl sama dengan 0,4 volume HCl sama dengan 20. Nah, volume HCl sama dengan 20 dibagi 0,4. Maka nilainya adalah berapa itu? 50 ya? 50 mili.
Selesai jawaban volume HCl-nya 50 mili. Kalau ditanya berapa mol HCl-nya, ya udah. Kalau ditanya nih berapa mol HCl-nya, berarti 50 mili dikali 0,2, yaitu berapa tadi? 50 mili kali 0,2 itu 10 ya, 10 milimol. Kurang lebih seperti itu. Itu yang paling bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa kerjakan soal yang nomor 9 itu sama persis kayak nomor 1. Sama persis kayak nomor 1 yang ini nih. Yang ini gitu. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya.